pikiran dan perasaan kita. Maka kalau kita bisa melahirkan itu, kita anggap dia adalah anak. Sudah, keluar aja, keluar. Aku pesek, ini tawadu. Aku hitam. Kamu adalah orang yang memakmurkan industri fashion di Indonesia. Industri skincare. Skincare. Salon-salon akan laris gara-gara orang seperti kamu, nak. Jadi teks kita itu, pernahkah tulisan kita nilai, ya Allah jangan, ini jelek. Tapi dibaca oleh teman kita, Bagus. wow, Betul. kok kamu bisa berpikir sejelek ini? Bapak adalah. Pernah juga. Jarang Pernah. loh yang bisa bilang gitu. Pernah. Oke. Jadi setiap naskah punya Segmen pembacanya. pembacanya sendiri-sendiri. Maka jangan pernah membiarkan naskah kita nggak selesai gara-gara kita menghakimi Mengkritiki naskah kita. tulisan sendiri. Gitu ya. Kalau misalnya naskah kita betul-betul jelek, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Biarkan dia lahir. Iya. Nanti kita masih memiliki peluang untuk membesutnya. Yang paling mahal ibu dan bapak itu adalah idenya, ya kan? Idenya. Kalau polesan-polesannya itu sebenarnya bisa kita lakukan sambil jalan. Makanya kalau ibu bapak melihat hampir setiap naskah itu punya riwayatnya sendiri-sendiri. Ada yang ditulis 1 hari selesai, ada yang ditulis 3 hari, ada yang sampai bertahun-tahun naskah itu masih direvisi terus gitu. Jadi setiap naskah punya riwayatnya masing-masing gitu. Oke gitu ya. Terus apa lagi ibu dan bapak? Yuk. Ilustrasi. Oh, ilustrasinya jelek atau gimana? Nggak bisa gambar Nggak ilustrasi. bisa. Kalau nggak bisa gambar ilustrasi, kira-kira gambaran ibu dengan gambaran anak-anak bagus yang mana? Anak-anak Ibu bapak punya anak-anak yang pintar gambar dibandingkan kita? ada. Yang gambaran kita itu ya Allah jeleknya gitu. Hampir semua tokoh-tokoh yang kita gambar itu hidungnya tawaduk itu, matanya meletot kemana-mana gitu. Tapi begitu ada kita punya murid yang dia gambarnya bagus banget gitu. Kamu bisa nggak bikinkan ibu ilustrasi untuk buku ibu? Nanti buku ini kita akan pajang di perpustakaan kita. Kamu tuliskan, kamu sebagai pembuat ilustratornya, kamu ilustratornya. Gitu. Saya sama Om Jono itu di rumah itu ada kumpulan anak-anak muda yang mereka pinter gambar. Saya jelas nggak bisa gambar. Kalau coretan-coretan banyak. Di meja kampus itu saya bikin coretan-coretan banyak, tapi itu hanya iseng-iseng aja. Nah di rumah ada banyak anak-anak seni rupa yang mereka pintar gambar itu saya kumpulkan. Kadang-kala yuk kita bikin. Kalau bikin buku saya sekarang sudah nggak kesulitan lagi. Kenapa? Bukan karena kita, tapi karena kita punya tim, punya orang. Adik-adik kita perlu kita munculkan itu. Dan kelihatannya asik juga ya. Yang nulis cerita gurunya, yang bikin ilustrasi. Keren. Muridnya keren banget tuh. Keren banget. Anak-anak senang nggak? Senang. Kamu bikin ini yang cerita ini yang hanya 5 halaman ini, kamu bikinkan ilustrasinya mau nggak? Nanti yang cerita ini kamu ya yang bikinkan ya. Terus yang ini kamu yang bikinkan. Lalu cerita-cerita itu kita himpun jadi satu. Di situ ada nama kita dan nama murid-murid kita. Itu kenangan yang sangat luar biasa. Bukunya nggak laku. Aku tidak berpretensi laku. Karena kata Pak Kadis tadi malam, aku sudah terlalu puas dengan apa yang diberikan Tuhan padaku. Yang aku lakukan adalah meninggalkan warisan, pikiran dan cerita untuk sekolahku. Aku sebentar lagi mau pensiun dan yang aku tinggalkan hanyalah tulisan dan cerita ini. Gitu kan? Kalau mau dicetak, dari Pak Kadis itu sudah gajinya sudah besar banget, hanya untuk nyetak buku itu gampang. Jadi sebenarnya ibu bapak adalah guru-guru yang nggak punya persoalan yang rumit dibandingkan di daerah lain. Yang kita pikirkan sekarang adalah produktif. Nanti kita latihan ya, ibu dan bapak sekalian ya. Baik. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan sebelumnya?
Ada yang pernah, ada yang belum. Nanti kita bisa berbagi bareng. Oke. Bungkus ada tambahan dulu. Nah, kita ingin menulis cerita untuk murid kita ingin menulis cerita untuk anak-anak kita. Ini penting atau enggak? Penting. Ibu pernah baca dan ngerti tentang Babat Diponegoro? Babat Diponegoro, nggak perlu bertanya toh? Babat Diponegoro ditulis oleh Pangeran Diponegoro di Manado. Itu bentuknya model puisi Jawa, tetapi ditulis bukan dengan huruf Jawa, ditulis dengan huruf Pegon. Kalau orang Melayu, kalau ibu bapak ke Malaysia, ke Thailand, namanya huruf Jawi. Huruf Jawi itu huruf Pegon itu. Nah, hanya bahasanya bahasa Jawa, ditulisnya dengan huruf Pegon. Pegon itu huruf Arab, tapi Arabnya Arab Melayu, Arab gundul Melayu. Kalau di sekitaran Melayu itu sangat familiar banget gitu. Ibu tahu berapa jumlah halamannya? Jumlah halaman tulisan Pangeran Diponegoro itu 1.500 halaman. 1.500 halaman. Naskah aslinya tidak temu, tapi salinannya sekarang disimpan di Perpustakaan Nasional. Dan itu diakui oleh dunia. Hasil dari tulisan Pangeran Diponegoro yang berjumlah 1.500 itu digunakan oleh seorang profesor Inggris namanya Peter Carey, melakukan riset tentang Pangeran Diponegoro. Hasilnya sebuah tulisan yang sangat serius tentang sang pangeran, judulnya Kuasa Ramalan. Jumlah halamannya sekitar 1.500-an, persis seperti halnya jumlah halaman tulisan Pangeran Diponegoro sendiri, 1.500-an halaman. Diterbitkan oleh Gramedia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judul bukunya adalah Kuasa Ramalan, dibagi menjadi 3 jilid tebal-tebal, karena jumlahnya 1.500 halaman. Saya menemukannya di Kalimantan waktu itu, karena saya mencari di Jawa, di Jogja sudah habis, dan saya temukan di Gramedia. Nah, ibu bapak sekalian, gara-garanya apa itu? Gara-garanya orang nulis tentang sastra 1.500 halaman. Ternyata sekarang hampir semua orang kalau mau tahu tentang Pangeran Diponegoro itu merujuknya ke bukunya Peter Carey yang 1.500 halaman tadi, yang Kuasa Ramalan. Coba lihat di YouTube, coba lihat di banyak tulisan. Mesti kalau orang nulis tentang Diponegoro, mesti di situ ada nama Peter Carey. Ada nama Peter Carey. Nah, salah satu yang tidak pernah kita tinggalkan pada anak-anak kita adalah tulisan, ya kan? Sewaktu-waktu kita bisa mati, gaji kita habis, tetapi kita tidak pernah berpikir tentang apa yang kita tinggalkan bagi orang-orang setelah kita itu. Nah, kita ingin menulis cerita untuk murid kita.